Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi linier atau yang disebut juga dengan fungsi garis lurus atau juga biasa disebut dengan persamaan garis lurus. Sesuai dengan materi kita yaitu fungsi linier, maka yang kita akan bahas adalah mengenai garis lurus atau persamaan garis lurus. Sebelum itu kita harus mengenal mengenai apa itu gradien. Gradien adalah bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Gradien dilambangkan dengan huruf M, dan gradien dirumuskan dengan M sama dengan nilai Y per nilai X. Untuk memahami lebih lanjut mengenai gradien, kita lihat gambar mengenai garis lurus ini. Ada garis AB. Garis AB ini dia mempunyai gradien atau kemiringan tertentu. Bagaimana cara menghitung gradiennya? Sesuai rumus gradien yaitu M sama dengan nilai Y per nilai X. Nilai Y didapatkan dari perpindahan dari titik A ke titik B secara vertikal, atau perubahan nilai Y dari A ke B yang kita tunjukkan dengan garis putus-putus berwarna hijau. Coba kita hitung kotak yang ada di garis titik-titik warna hijau. Ada berapa kotak? Perpindahannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan nilai X didapatkan dari perpindahan secara horizontal dari titik A ke titik B secara atau perubahan nilai X dari A ke B yang kita lambangkan dengan garis putus-putus berwarna biru. Coba kita hitung berapa kotak yang ada di garis warna biru. 1, 2, 3, 4. Maka M sama dengan nilai Y per nilai X sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Karena garis miring ke kanan atau garis naik dari kiri ke kanan, maka gradien bernilai positif, yaitu M sama dengan 2. Untuk memahami lebih lagi mengenai gradien, contoh kedua yaitu ada garis A ke D. Untuk menghitung gradien, M sama dengan nilai Y per nilai X. Nilai Y dilambangkan dengan garis putus-putus berwarna merah. Coba kita hitung berapa kotak di garis putus-putus berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Sedangkan nilai X dilambangkan dengan garis putus-putus berwarna biru. Coba kita hitung perpindahan secara horizontal. Berapa kotak yang telah dilewati garis putus-putus berwarna biru? 1, 2, 3, 4. Maka gradien yaitu M sama dengan nilai Y per nilai X sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Karena garis miring ke kiri dalam kurung atau garis turun dari kiri ke kanan, maka gradien bernilai negatif atau M sama dengan minus 1. Menentukan gradien jika diketahui titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan gradien jika diketahui dua titik seperti itu, maka rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 X2 min X1. X1 dan Y1 merupakan koordinat dari titik pertama, sedangkan X2 dan Y2 merupakan koordinat dari titik kedua. Untuk lebih memahaminya, coba kita lihat contoh berikut. Dari contoh terlihat ada garis AB, di mana titik A ada di sumbu X dengan koordinat 3,0, sedangkan titik B ada di sumbu Y dengan koordinat 0,9. Untuk menentukan gradiennya, kita tentukan dulu mana yang menjadi titik X1, Y1, mana yang menjadi X2, Y2. Pada halaman jawaban ini, X1, Y1 yaitu 3,0, X2, Y2 yaitu 0,9. Lalu tuliskan rumus yang telah diketahui tadi yaitu M sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Substitusikan nilai Y2
yaitu 9, dan substitusikan nilai Y1 yaitu 0. Selanjutnya substitusikan juga nilai X2 dan X1 yaitu 0 dan 3. Maka didapatkan hasil 9 per negatif 3. 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurusnya. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan AX plus B. Langkah-langkah menentukan gradien dari persamaan garis lurus yaitu: pertama, ubah dalam bentuk umum persamaan garis lurus secara umum yaitu Y sama dengan AX plus B. Kedua, gradien adalah angka yang terdapat di depan X atau kita sebut dengan koefisien dari X. Maka dapat kita simpulkan bahwa A dari rumus ini yaitu sama dengan M atau gradien. Contoh, dari persamaan Y sama dengan minus 3X tambah 5, gradien dari persamaan tersebut yaitu M sama dengan minus 3. Gradien kedudukan dua garis. Gradien dua garis yang sejajar. Dua garis disebut sejajar jika dia tidak memotong atau saling memotong, keduanya bertemu di satu titik. Maka dikatakan sejajar jika dua-duanya tidak memotong dari ujung sampai pangkal garis. Maka dapat disimpulkan gradien yang dimiliki kedua garis tersebut yaitu sama atau M1 sama dengan M2, dengan M1 gradien dari garis pertama dan M2 merupakan gradien dari garis kedua. Kedudukan dua garis selanjutnya yaitu gradien dua garis yang saling tegak lurus. Garis yang saling tegak lurus memiliki gradien M1 dikali gradien garis kedua sama dengan negatif 1. Setelah mengetahui tentang gradien, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menentukan persamaan garis lurus. Pertama, yaitu menentukan persamaan garis lurus jika diketahui perpotongan di sumbu Y dan gradiennya. Sebagai contoh berikut ada gambar. Coba cari gradien jika diketahui titik potong di sumbu Y dan gradiennya. Dari garis diketahui titik potong di sumbu Y yaitu 0,2. Misal persamaan yaitu sama dengan Y sama dengan AX plus B. Karena grafik melalui titik 0,2 maka nilai B adalah 2. Sedangkan untuk mencari nilai A kita tentukan dulu gradiennya. Ingat nilai A itu sama dengan gradien. Dari grafik tersebut coba lihat arah panah merah tersebut. Gradien yaitu nilai Y per nilai X. Jumlah nilai Y-nya yaitu ada 2, sedangkan nilai X-nya yaitu 3. Maka gradien atau M atau A-nya sama dengan 2/3. Oleh karena itu persamaan dari fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2/3X ditambah 2. 2/3 dari gradien sedangkan nilai 2 dari B. Perpotongan di sumbu X. Kasus kedua yaitu menentukan persamaan garis lurus jika diketahui titik X, Y dan kemiringan M. Langkah-langkah untuk mengerjakan atau mencari persamaan garis lurus jika diketahui sebarang titik X, Y dan gradien M. 1. Substitusikan nilai A ke persamaan Y sama dengan AX plus B. Ingat nilai A itu sama dengan gradien atau sama dengan M. Cari nilai B dengan cara substitusi nilai X dan Y ke persamaan Y sama dengan AX plus B. Yang ketiga, bentuk persamaan dengan substitusi nilai A dan B yang telah dicari. Untuk memahami lebih lanjut, coba kita bahas soal berikut. Carilah persamaan sebuah garis yang dilalui titik min 3,7 dan memiliki kemiringan negatif 2. Kita tuliskan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan AX plus B.
Diketahui dari soal A atau gradien sama dengan negatif 2, maka substitusikan ke dalam persamaan sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 2X plus B. Selain itu kita ketahui juga garis melalui titik negatif 3,7, maka substitusikan X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 7 ke dalam persamaan garis lurus di atas, sehingga didapatkan Y-nya menjadi 7, X-nya diganti dengan nilai negatif 3, sehingga didapatkan 7 sama dengan negatif 2 dikali negatif 3 ditambah B. Dengan menyelesaikan persamaan ini kita peroleh B sama dengan 1. Oleh karena itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Alternatif cara untuk menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan 1 titik X, Y. Kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1, di mana M adalah gradien sedangkan X1 dan Y1 adalah titik yang dilewati oleh garis tersebut atau diketahui dalam soal. Untuk lebih memahaminya, kita ambil contoh soal yang tadi, yaitu carilah persamaan sebuah garis yang melalui titik min 3,7 dan memiliki kemiringan negatif 2. Maka dari soal didapatkan M sama dengan negatif 2 dan titik yang dilalui yaitu X1 Y1 adalah negatif 3,7. Substitusikan nilai tersebut pada rumus Y min Y1 sama dengan X min X1, maka didapatkan Y kurangi 7 sama dengan M dalam kurung X dikurangi negatif 3. Y min 7 sama dengan negatif 2 dalam kurung X tambah 3. Y kurangi 7 sama dengan negatif 2X min 6. Y sama dengan negatif 2X min 6 tambah 7. Y sama dengan negatif 2X plus 1. Sehingga didapatkan hasil persamaannya yaitu Y sama dengan min 2X plus 1 yang sama dengan penyelesaian dengan cara yang nomor 1 tadi. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik, yaitu X1, Y1 sebagai titik pertama dan X2, Y2 sebagai titik kedua. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal berikut. Carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 4,1 dan titik 2,4. Pertama-tama untuk menyelesaikannya, kita tuliskan persamaan garis pada umumnya yaitu Y sama dengan AX plus B. Karena garis melalui titik negatif 4,1 dan titik 2,4, maka tingkat perubahan atau gradiennya adalah A sama dengan 4 kurangi 1 dibagi 2 dikurangi negatif 4. Rumus ini sudah kita pelajari yaitu mencari gradien dari dua titik. Bisa dilihat lagi rumus tersebut. Jadi didapatkan nilai A-nya yaitu 1/2 jika disubstitusikan pada persamaan menjadi Y sama dengan 1/2X ditambah B. Selanjutnya pilih satu titik, boleh negatif 4,1 atau titik 2,4. Pada contoh ini saya membuat dan mengambil contoh yaitu min 4,1. X-nya sama dengan min 4 dan Y-nya 1. Masukkan ke dalam persamaan tadi, sehingga Y disubstitusikan dengan nilai 1 dan X-nya substitusi atau diganti dengan nilai negatif 4, sehingga didapatkan 1 sama dengan 1/2X dikali negatif 4 tambah B, sehingga terhadap B, sehingga penyelesaiannya adalah diperoleh B sama dengan 3. Oleh karena itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1/2X tambah 3. Selain itu ada alternatif penyelesaian lain untuk menyelesaikan dan mencari persamaan garis jika diketahui dua titik, yaitu dengan rumus berikut. Kita gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Misal, titik yang dilalui sebuah persamaan garis linier yaitu min 4,1 didapatkan dari soal sebagai x1, y1 dan 2,4 yang didapatkan dari soal sebagai x2, y2. Selanjutnya, gunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Substitusikan min 4,1 sebagai x1 y1 dan 2,4 sebagai x2 y2 ke dalam rumus tersebut. Maka diperoleh y min y1 per 4 min 1 sama dengan x kurangi negatif 4 per 2 dikurangi negatif 4. Selanjutnya y kurangi 1 per 4 kurangi 1 sama dengan x tambah 4 per 2 tambah 4. Selanjutnya kita sederhanakan sehingga didapatkan y kurangi 1 per 3 sama dengan x tambah 4 per 6. Selanjutnya kita kali silang, yaitu 6 dikalikan dengan y kurangi 1 dan 3 dikalikan dengan x tambah 4 sehingga didapatkan 6y kurangi 6 sama dengan 3x tambah 12. Kita pindahkan nilai negatif 6 ke ruas kanan sehingga didapatkan 6y sama dengan 3x tambah 12 tambah 6. 6y sama dengan 3x tambah 18. Maka y sama dengan 3x tambah 18 per 6 sehingga didapatkan y sama dengan 1 per 2x tambah 3. Hasil persamaan ini juga sama dengan hasil penyelesaian di cara sebelumnya dengan soal yang sama. Nah, sekarang setelah mendengarkan video ini, tanyakan apa saja yang belum dimengerti dari penjelasan materi kepada ibu dan bapak guru di kelas. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.